أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk hadir melanjutkan prosesi ibadah sholat subuh kita. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin ikut memberikan pengantar diskusi kita sebagaimana diinformasikan oleh pengurus bahwa pekan kelima, kalau ada pekan kelima hari Ahad ini, kemarin saya diminta untuk ikut kontribusi sharing bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan tema yang waktu sekitar bulan September itu belum selesai, ini kita lanjutkan. Jadi temanya tentang kebangkitan Islam. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang kebangkitan Islam, ini tema atau kata yang sudah kita dengar mungkin semenjak kita muda. Kenapa? Kenapa itu masih menjadi tema kita? Ya karena begini, faktanya sampai saat ini orang banyak pihak itu merindukan bagaimana Islam itu seperti yang dulu pernah ada, bagaimana Islam itu seperti dulu yang pernah hadir mengantarkan umat manusia ini menjalani proses kehidupan, membangun peradaban, itu menjadi peradaban kehidupan yang mulia, ya. Bahkan sampai ungkapan al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Jadi Islam itu luar biasa seperti itu. Itulah kita ada suasana rindu, pingin. Nah ini yang akan menjadi tema diskusi kita. Ini saya mereview Bapak sekalian. Jadi masa gemilang Islam ini kan kira-kira berjalan sekitar 700 tahun. Dan peradaban ini nanti juga berlaku untuk kehidupan apapun ya sebetulnya. Peradaban itu pasti dia akan naik grafiknya itu ketika dia ada semangat, ya. Ketika ada tekad, ketika ada perjuangan. Nah, kekuasaan juga seperti itu, bahkan bisnis juga seperti itu. Tapi sunatullahnya itu kalau sudah naik, kemudian settle, establish gitu ya, berapa tahun dia akan bertahan? Tidak mungkin dia akan naik terus itu, karena sunatullah. Hidup kita pun begitu. Ya, kita kalau lahir, masa sekolah beranjak terus. Ini kalau beberapa orang sampai ada kata-kata suwindu. Jadi siklus orang itu ada yang mengatakan per 8 tahun, ada yang per 7 tahun. Jadi siklus hidup itu gini, naik sekolah, kemudian sekolah tingkat tinggi, kemudian bekerja, bangun kehidupan,
Nanti sampai peak dia, masuk manusia dewasa. Nanti setelah itu pasti akan turun. Siklus itu seperti itu. Peradaban juga seperti itu. Cuman ini pernah mencapai sampai sekian ratus tahun, berarti sudah ganti beberapa banyak orang hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara pribadi ini juga nanti kita juga melihat, mungkin anak kita, cucu kita, ini kan kita ya, saya, Bapak Ibu, ada yang masih muda ini, ada yang grafiknya masih naik. Jadi kira-kira kalau rumah masih pingin nambah rumah, mobil pingin masih nambah mobil gitu. Ya. Saya nggak menyebut istri ya Pak. Tadi di sana itu yang menyebut itu. Jadi rumah pingin nambah, mobil pingin nambah, ya kan? Investasi pingin nambah. Sampai kapan itu? Nah ini macam-macam Pak. Ada yang sadar sehingga dia berbagi, ada yang nggak sadar. Padahal ya harta nggak dibawa mati. Ya. Tapi nanti berapa lama dia bertahan itu? Nanti pasti akan turun. Karena manusia pasti akan seperti itu. Bisnis juga seperti itu. Tinggal Bapak Ibu punya bisnis apa misalnya. Kalau misalnya food and beverage misalnya. Ya, itu average 2 sampai 3 tahun. Makanya kalau kita punya bisnis itu setelah 3 tahun kita harus berpikir inovasi apa ini gitu. Kalau enggak ya pasti dia akan turun. Nah, begitu juga lah peradaban. Cuman peradaban ini sekian tahun. Makanya Bapak Ibu sekalian, dulu Bapak mengenal ada namanya Saddam Hussein, itu pernah menjadi presiden Irak. Ya. Saya belum pernah berkunjung ini, kalau ke Baghdad ini. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya pernah ke sana atau melihat sisa peradabannya, Baghdad itu sekarang menjadi acuan untuk proyek yang namanya planologi, tata kota. Jadi tata kota itu ada teorinya Pak. Salah satu yang dibuktikan di Baghdad itu. Jadi Baghdad itu Pak ada center gitu ya, center. Kemudian ditarik garis, bisa 4, bisa 6, nanti melingkar sampai berapa radius berapa kilo. Nanti kalau habis bikin begitu lagi. Nah tata kota yang benar itu begitu. Bapak Ibu bisa melihat dulu sebagian di Jawa, sebagian di tempat-tempat lain itu selalu ada alun-alun pusat kota. Ya. Alun-alun itu biasanya ada pusat pemerintahan, ya. Ada masjid, nanti ada pasar. Atau kalau sekarang mall, selalu begitu. Itu center of city itu di situ. Nah, kalau mau bangun harus begitu lagi. Nah, kalau sebagian kota kita nggak beraturan, berarti memang itu dulu nggak dirancang. Ya. Bahkan beberapa kota itu dibikin perencananya itu sampai kepada kota lain. Nah itulah kenapa ada istilah banyak jalan menuju Roma. Jadi bisa dipastikan kira-kira kalau Bapak Ibu menuju ke Roma itu nggak akan tersesat. Makanya sampai ada pemenu itu banyak jalan menuju Roma. Ya. Walaupun sekarang di Roma itu kendaraan besar sulit lewat, yang ada kendaraan-kendaraan kecil. Ya. Karena tata kotanya, tapi itulah yang pernah diciptakan. Damaskus, Cordoba, Alexandria. Nah, tokoh-tokohnya juga ada. Nah, suasana itulah Bapak Ibu, kenapa ada semangat, ada kerinduan, gimana Islam ini bangkit. Gitu. Kira-kira kita ini ikut menikmati atau enggak sih masa kejayaannya itu di usia-usia kita nanti ini? Terus di mana posisi kita saat ini? Apakah masih sedang bangkit atau turun? Karena kalau melihat grafiknya ini Bapak Ibu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kekilafan Islam itu kan ketika Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah. Nanti ada Utsmaniyah. Ini Bapak Ibu, ketika di bawah kekuasaan Bani Umayyah waktu itu kira-kira segini kekuasaannya itu luasnya. Ini kalau dihitung sekarang udah meliputi sekian banyak negara, ya lebih dari 20 negara. Nah, kok sekarang kita hidup seperti ini?
Kemarin belum lama misalnya ada pertemuan namanya Developing Age D8 yang di Mesir kemarin. Ya. D8 itu kan negara-negara berkembang yang 8 itu bersepakat. Ya. Di situ ada Bangladesh, ada Indonesia, ada Mesir, ada Turki, ada Iran. Sebelumnya ada pertemuan KTT OKI, Organisasi Konferensi Islam itu. Waktu itu Bapak Ibu belum ada batas-batas negara. Ya. Waktu itu kekuasaan segini luas. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti ada yang menarik. Setelah kekhilafahan Bani Umayyah ini, itu masuk ke Abbasiyah. Ya. Itu nanti di masa Abbasiyah itu ada 2 kekhilafahan sebetulnya. Jadi satu yang masih bekas, ini kan Abbasiyah markasnya di Damaskus. Terus nanti ketika Abbasiyah itu di Baghdad. Nah ketika di Baghdad itu salah satu turunan dari Bani Umayyah ini namanya Muhammad Ad-Dakhil itu melarikan diri yang nanti Bapak Ibu akan mengenal dia bangun kota di Cordoba ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dia dari sini bisa lari sampai sini bangun peradaban dalam waktu 5 tahun gitu. Ini kadang-kadang kita bangun negara aja 5 tahun juga nggak selesai. Mungkin Bapak Ibu malah mengkritik IKN juga jadi atau enggak Pak gitu kadang-kadang. Tapi waktu itu Muhammad Ad-Dakhil seorang diri, dia pelarian, buron. Karena kan kekuasaan berakhir, Bani Umayyah dihabisin, Abbasiyah naik, dia lari. Dari tahun 570 kemudian dia lari ke situ, sampai di sini nih 5 tahun. Dan kekuasaannya juga berjaya. Jadi waktu itu kekhilafahan ada 2. Ada di Baghdad, ada di Cordoba ini. Dan itu ada sisa-sisa peradabannya gitu ya. Jadi satu sisi ada di sini, satu sisi ada di sini. Itu zamannya Abbasiyah. Nah Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dulu ya. Ini zamannya Abbasiyah, Abbasiyah pusatnya di Baghdad. Sekarang Irak. Bapak Ibu, dulu ketika seingat saya mungkin tahun 92 itu ya. Itu dulu seingat saya masih usia SMA itu, kita itu termasuk mengidolakan namanya Saddam Hussein itu. Karena waktu itu berani melawan Amerika. Ya. Ada rudal-rudal skuad. Kemudian dia juga punya pesawat yang keluarnya dari bunker gitu. Kemudian dikasih bom itu enggak hancur-hancur. Cuman ini orang enggak ngerti. Salah satu yang diburu sebetulnya bukan Saddam Hussein. Bukan yang penting patungnya Saddam itu diruntuhkan. Tapi sisa peradaban Baghdad itu termasuk hancur. Ya termasuk sekarang ini yang terjadi di Gaza. Yang terjadi di Suriah. Ini kan kota-kota peninggalan Islam. Semua itu kan pusat-pusat ibu kota kekhalifahan dulu itu. Ya. Damaskus, Baghdad, ya, di Suriah itu kan pusat-pusat pemerintahan Islam. Sisa-sisa peradabannya luar biasa. Ini yang sekarang digempur, diganti bangunan modern. Nanti kalau bangunan itu rusak Pak, misalnya kayak Gaza sekarang ini dibom, habis itu. Nanti setelah selesai perang, itu akan ada namanya rekonstruksi. Jadi nanti negara-negara akan bantu. Bapak Ibu mungkin juga akan infak nanti. Ini bagaimana? Perang udah selesai, rumah sakit, masjid, ya, pada rusak. Bagaimana? Ya kita infak semampu kita. Mungkin ada yang 1.000, 10.000, 1 juta, 100 juta. Rekonstruksi Pak, bangun Gaza. Tapi bangunannya pasti lain. Enggak seperti dulu lagi. Ya. Di Alexandria tadi itu salah satu kota, itu sampai sekarang orang masih arkeolog masih bingung. Karena di antara kota itu ternyata ada jalan bawah, di bawah gedung, di terowongan yang bisa sampai ke laut. Ya. Nah kalau di Jawa Tengah itu salah satunya ada di Rembang. Di Rembang itu ada yang bangunan dari, ada masjid di Rembang itu yang terowongannya ke bawah itu sampai ke laut. Di daerah Lasem namanya. Nah sekarang nggak banyak dibuka, tapi itu salah satu contoh. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan kembali. Nah ini contoh ya, itu tadi yang saya sampaikan, ini
kayak Cordoba itu gayanya begini. Jadi tata kotanya itu jelas. Ya. Terus yang bawah ini, ini Baghdad, ini Cordoba. Ini Bu ilustrasi Bapak Ibu sekalian, bagaimana bikin saluran, terus ilmu kedokteran maju. Ini kan nyaris abad 20 nggak ada temuan secara ilmu pengetahuan. Tapi ensiklopedi medicine itu salah satunya yang dipakai dari ilmuwan-ilmuwan Islam ini. Itu sekarang masih pakai di Oxford dan sebagainya. Nah kalau nun sewu, kalau kedokteran sekarang ini kan kritik orang yang perlu kita waspadai adalah kadang-kadang jadi dokter malah menjadi penjual obat begitu. Padahal banyak ilmu kedokteran dulu bukan begitu sistemnya. Jadi bagaimana membangun imunitas dari dalam diri. Makanya Bapak Ibu sering mendengar kadang-kadang di Arab Saudi misalnya, di beberapa negara kok dokter kurang laku. Karena di sana itu kalau berobat pertama diterapi dulu, bagaimana Anda? Jadi secara psikis. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di YouTube atau di TikTok itu sekarang kan banyak hal. Kesehatan dipengaruhi oleh apa? Ya. Bukan oleh obat. 70% oleh apa? Oleh pikiran. Disetel dulu pikirannya. Baru makanan, baru olahraga. Ya. 70% pikiran, 20% makanan, 10% olahraga. Itu kenapa kadang orang banyak olahraga tetap sakit. Ada orang makannya biasa tetap sehat gitu. Nah yang gini-gini nggak banyak dikasih atensi, kita lupa. Kalau kita tidak menjaga makanan, kalau kita pandai menjaga makanan, maka makanan itu obat bagi kita. Tapi kalau kita nggak pandai menjaga, maka kita akan makan obat untuk kesehatan kita gitu. Nah, belum lagi nanti kalau kita tinjau dari sisi konspirasinya bahwa obat ya, farmasi itu termasuk salah satu yang dikonspirasikan. Bapak Ibu salah satunya nanti bisa melihat misalnya ya, vaksin. Ini kontroversi salah satunya. Dokter ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Cuman kemarin ketika Covid, kalau kita nggak vaksin, kita nggak bisa pergi. Jadi mau nggak mau orang harus divaksin. Bukan hanya sekali, 2 kali. Kalau nggak 2 kali nggak bisa naik pesawat. Kita nggak ada yang tahu itu vaksin bener atau enggak. Tapi sekarang orang banyak mengeluh gara-gara itu. Penelitiannya nanti akan terbukti belakangan. Karena memang ada proyek salah satunya depopulasi. Ya, nanti Bapak Ibu silakan baca misalnya di Wikipedia ada, itu ada namanya Club of Rome. Jadi ini ada klub kayak studi begitu, pusatnya dulu di Roma. Nah ini salah satu tulisannya adalah limit of growth, jadi batas pertumbuhan. Kelompok ini anggotanya orang-orang penting, peraih-peraih Nobel. Tapi karena dia tidak terbimbing dengan keimanan secara utuh dan sepenuhnya, dia punya pemikiran yang kadang nyeleneh. Itulah ada pembatasan manusia. Karena nganggapnya gini, bumi ini cuma segini. Kalau manusia nambah terus, nggak cukup ini. Pasti akan terjadi perebutan makanan, ada perebutan sumber daya. Lah itulah dibuat teori namanya batas pertumbuhan, limit of growth itu. Nanti Bapak silakan baca, itu menarik. Buku ini menjadi acuan beberapa ekonom dan menjadi pegangan beberapa kepala negara. Nah dulu salah satunya kita kena itu ya, diterima atau tidak, tapi kena pengaruh itu, namanya program KB. Ya. KB ini ada benernya dari sisi itu, keluarga berencana, tapi kan rata-rata orang kampung ibu bisa beranak sampai 11. Ya. Tetangga saya punya anak 11, jadi kemarin aja saya ketemu anaknya bapaknya itu, anak yang ke-9, sekolah sama dengan, jadi dia sekolah itu sama, dia antara anak sama pamannya satu sekolah, satu kelas gitu. Karena usianya sama ketika itu. Jadi dia sekolah terus, gimana ya, kan anaknya 1 sampai 11, dia anak ke-9, ketika dia
sekolah itu yang kakaknya sudah punya anak seusia dia juga. Jadi satu kelas. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, melahirkan berketurunan itu menjadi pertimbangan tersendiri. Itu sadar atau tidak, ya kita juga kena efek itu. Karena efek dibikin takut. Bahkan saat ini, misalnya Nun Sewu ya, lagi berkembang misalnya gerakan di Jerman. Pokoknya dibikin orang itu malas berkeluarga. Kalau Bapak Ibu dari Yogyakarta sekarang antara Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, Bantul, Kota Jogja, sekarang yang krisis pertumbuhan penduduk Kota Jogja. Yang masih banyak anak Kulon Progo. Ya, wong desa-desa itu kadang-kadang pikirannya tenang, beranak terus. Orang-orang yang intelek ini malah takut punya anak gitu. Nah, dulu orang-orang tua kita ajarannya adalah banyak anak, banyak rezeki. Ya kan? Kalau sekarang banyak ketakutan. Ya. Banyak ketakutan. Ini termasuk yang sekarang jadi problem misalnya kayak negara tetangga Singapura gitu. Singapura itu gak usah neko-neko. Sekarang kepala negara banyak pejabatnya sudah muslim. Karena yang muslim punya 2, 5, yang Cina dan sebagainya gak beranak. Jadi nanti malah masalah populasi aja gitu. Nah tadi ada proses depopulisasi. Karena yang terjadi begitu, perebutan sumber daya, ya contohnya lah misalnya kayak Cina. Walaupun Cina sekarang penduduknya sudah kalah dari India. Ya, itu kan semua personal, bahasa kasarnya semua mulut butuh makan. Dari pagi, siang sampai sore. Walaupun teknologi menciptakan itu. Dulu pas Bapak Ibu masih kecil, nggak ada yang namanya itu ayam broiler, itu nggak ada. Yang ada ayam kampung, dagingnya sehat. Sekarang ayam dipaksa cepat gede, 1 bulan dipanen. Disuntik, dikasih obat. Ya, itu yang dikonsumsi. Makanya akibatnya sisa-sisa makanan itu masuk juga ke tubuh kita. Wajar itu. Makanya Nun Sewu, dulu orang kampung 84 tahun masih seger. Ini kita habis pensiun bingung kadang-kadang. Temennya kemana, gak ada dan sebagainya. Faktor makanan juga. Ini juga nanti yang perlu kita pertimbangkan. Nah Bapak Ibu sekalian, angka pertumbuhan hidup di negara-negara seperti apa akan terlihat. Nah cuman sekali lagi, inilah contoh yang dulu kota peradaban yang pernah dibangun. Tahun itu Bapak Ibu sekalian sudah bisa bangun seperti ini tuh gimana ceritanya? Teknologinya seperti apa? Bisa, indah, bagus. Ya kalau yang contoh beberapa Bapak Ibu biasanya kalau taur muslim yang ke Spanyol, Andalus ini masih terlihat. Ya. Yang paling sering dikunjungi Turki itu misalnya Hagia Sophia. Usianya udah 1600 tahun itu bangunan. Ya, sekarang jadi masjid. Dulu nggak boleh jadi masjid kan itu awalnya gereja jadi masjid itu. Terus pemerintah bikin masjid biru, sekarang jadi deket-deketan antara masjidnya itu. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Nah, ini kira-kira yang terjadi, pernah menjadi masa kegemilangan, kemunduran. Nah, ini kita ini sebetulnya kan di masa ini gitu loh. Kita sebetulnya di masa mau bangkit kembali ini. Nah, berapa tahun kita akan bangkit? Ya. Bapak Ibu, ini ada seorang penulis namanya Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Ini tahun 80-an dia nulis buku. Yang kira-kira kalau terjemahannya itu kemunduran atau kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam. Mada khosiro al-alam bi inhitot al-islami il-muslimin. Jadi beliau ini nulis buku. Buku ini pernah menjadi banyak pegangan dan ini disadari. Tapi buku ini sempat bahasa kasarnya itu enggak beredar karena ini banyak mempengaruhi pemikir-pemikir kritis waktu itu yang kalau dibaca orang akan sadar bahwa oh kita sekarang rusak peradabannya gara-gara Islam mundur tuh gitu loh. Ini seolah-olah kayak buku dilarang lah bahasanya begitu. Tapi ini yang membuka alam pikiran. Jadi
Apa dampaknya ketika Islam itu mundur? Ya, kehilangan kepemimpinan moral dan spiritual. Istilahnya gini Bapak Ibu sekalian. Kalau pemerintahan atau zaman kekhilafan Islam, ya, itu kan jelas, penegakan hududnya jelas. Kalau sekarang ini Pak, telinga kita, ya, mata kita, telinga kita yang kita dengar beritanya korupsi. Ustaz, mata kita buka HP beritanya korupsi gitu. Ya. Kita kadang-kadang melas. Pas dibaca yang korupsi misalnya punya gelar haji gitu misalnya. Makanya kita cek korupsi, siapa yang korupsi? Oh alhamdulillah. Siapa? Bukan haji gitu. Itu aja alhamdulillah gitu. Tapi kalau haji baru kita ngelus dodo gitu. Jadi waktu itu ketika Islam ini memimpin, pemimpinannya itu punya kapasitas moral dan spiritual yang baik. Karena nggak dipilih jadi pemimpin kalau nggak begitu. Ya, semua contoh lah kira-kira begitu. Bapak Ibu yang sering mendengar misalnya Umar bin Abdul Aziz, gimana kapasitasnya itu. Terus kemudian Bapak Ibu lihat apa kerugian bagi dunia ketika peradaban Islam itu tidak bagus. Kehilangan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Ya. Sejak itu Pak, nyaris gak ada temuan-temuan. Peradaban nyaris gak berkembang. Ya. Kemudian munculnya konflik dan ketidakstabilan. Ya karena gak kokoh gitu ya, pecah-pecah gitu. Kemudian dominasi materialisme dan sekularisme. Ini orang nggak bisa menemukan kedamaian dalam hidup gitu kira-kira. Orang materialis sekuleris itu kan. Ya, kemudian ada kehilangan potensi dialog dan kerjasama antar peradaban. Dulu Pak, kalau Islam itu berkuasa, itu juga tidak maksa. Makanya ada namanya jiz'ah. Jadi kalau Anda ikut Islam monggo, tidak Anda mesti bayar. Tapi dilindungi gitu. Jadi kita objektif juga. Tapi Bapak sekalian, kalau kita lihat ini ringkasan bukunya Syekh Hasan An-Nadwi ini, yang menarik tadi Pak. Dulu kan kalau orang Islam punya kekayaan, setelah dia kaya apa? Dia tahu batas, ya kan? Filantropi dia, beramal dia. Ini Pak, karena sekarang kita ini terbias virus materialisme ini, mau nggak mau kita ke bawah. Yang terjadi apa? Di mindset kita ini, yang terjadi adalah kita ingin selalu menumpuk-numpuk kekayaan. Itu pula yang tidak terjadi distribusi. Ini apa akibatnya? Kerusakan alam karena keserakahan manusia. Ini Bapak Ibu yang di Kalimantan misalnya, atau enggak usah yang di Kalimantan, yang di Bangka, atau paling nyata yang di Papua, yang di negeri kita ya, belum negeri yang lain. Kekayaan alam dikeruk. Bapak Ibu, alam pasti akan menemukan titik keseimbangannya. Kita baru protes ketika, waduh banjir, ada musibah, alam yang disalahkan gitu. Padahal alam sebetulnya nggak pernah salah. Kan nggak ada yang namanya alam kan di sini ya. Alam sah misalnya gitu. Jadi alam sebetulnya tidak pernah salah karena alam akan mencapai titik keseimbangan lagi. Tapi karena keserakahan manusia karena virus materialisme ini, semua orang begitu. Ini Bu, kalau dicek di survei itu ya, setiap orang pasti ceritanya apa? Pingin punya duit. Apalagi anak-anak sekarang ini Pak, generasi Z ini, ya setelah generasi milenial, ini terpapar dengan informasi di smartphone-nya, dia pingin jalan pintas. Kenapa? Banyak orang yang dianggap kok dia cepat kaya, kok dia cepat punya duit. Gimana caranya itu? Dia tidak pakai proses, orang tidak ngerti bagaimana dia bisa kaya itu. Nah sekarang ini yang jadi masalah lagi, anak-anak orang kaya juga pamer kekayaannya.
Nah, Bapak Ibu, kalau yang terjadi seperti itu, pasti akan terjadi situasi yang jomplang. Ya. Ini tinggal nunggu waktu. Kalau terjadi situasi yang jomplang antara kekayaan ekstrim dan kemiskinan ekstrim, ini tinggal nunggu waktu. Ini di kita pun juga punya ancaman seperti itu. Kita ini kan selalu disuguhkan, Bapak Ibu, teori-teori yang mengatakan pertumbuhan ekonomi kita sekian, GDP kita sekian. Pak, Bu, GDP itu kan tidak real. Karena kan dihitung dari jumlah pendapatan negara dibagi jumlah penduduknya. Ya satu orang ada pendapatannya 1 jam 10 miliar, tapi ada orang yang 1 bulan juga nggak mencapai 10 juta. Nggak imbang gitu. Tapi GDP kan dibikin rata-rata, sehingga kelihatan baik. Itu untuk menutupi supaya yang kaya tetap leluasa dengan kekayaannya. Nah, Islam tidak begitu teorinya. Islam menghargai orang itu kaya, boleh dia. Konsekuensinya cuma bayar zakat dan orang punya titik spiritual dalam hatinya, sehingga dia care, peduli. Nah, itulah yang dibangun dalam Islam. Nah, itulah yang dialami oleh dunia ketika Islam ini mundur gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan kembali. Maka dari itu, ketika tadi Islam naik, kemudian stabil, kemudian mundur, sekarang akan bangkit. Ini saya izin, saya mengutip beberapa yang literaturnya dianggap maklum, ya, yang dianggap maklum menjadi bahan studi. Artinya begini, di luar ini bagaimana banyak, ya. Ini kan kalau dilihat tokoh yang gemar ingin kebangkitan Islam ada namanya ya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini kalau sekarang orang mengenal adanya gerakan Wahabi, walaupun gerakan Wahabi ini sebetulnya orang juga banyak salah tafsir atau salah pengertian juga. Pokoknya kalau dikit-dikit dianggap Wahabi. Ya, misalnya nggak ikut tahlilan, wah Anda Wahabi gitu. Nggak ikut berjanjenan, nah, Anda Wahabi. Karena nanti memang corak gerakannya begitu gitu loh. Nah, Bapak Ibu, saya ingin ini saya diskusikan ke Bapak Ibu, kenapa? Karena itu yang dulu juga menjadi titik pemicu justru perselisihan pendapat di antara umat Islam. Padahal awalnya beliau-beliau ini adalah orang yang berpikir bagaimana Islam bisa bangkit. Anatomi penyakit masyarakat waktu itu seperti apa, beliau menghadirkan solusi dalam versi keislaman beliau-beliau ini gitu. Nah, sekarang ini oleh beberapa pengikutnya malah terjadi friksi. Anda apa? Ya, kalau di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah gitu. Dulu ini kan konfliknya ketika tahun 60-an, 70-an, masjid yang kunut tidak kunut menjadi persoalan. Tapi akhirnya ada terjadi pendidikan Islaman, akhirnya orang paham. Orang yang biasa kunut, sholat yang tidak kunut, enggak sholat lagi di masjid itu. Dulu begitu. Bahkan sampai ada, oh Anda Muhammadiyah ya? Iya, kalau Muhammadiyah mah kentut enggak apa-apa gitu. Kalau NU kentut harus wudu. Itu saya sampai digitukan. Gara-gara saya kuliah di Jogja yang pusat Muhammadiyah. Sementara waktu kalangan saya santri. Kalau tidak mondok dianggap tidak santri. Itu ketika tahun-tahun 80-an. Sekarang udah berubah. Nah, Bapak Ibu, ada Jamaluddin Al-Afghan. Ini sama ini. Dia menyerukan persatuan umat Islam. Karena situasi umat Islam sedang kalah waktu itu kan. Pengen bangkit lagi, inilah yang muncul. Ada Muhammad Abduh, ini tokoh modernis. Ya, dia mereformasi. Jadi kira-kira begini. Dulu aja kita ini misalnya nggak kenal namanya SDIT, yang ada SD Impres, ya kan? Bapak Ibu kan banyak yang lulusannya SD Impres kira-kira gitu. Itu zaman Pak Harto ada Impres, instruksi Presiden. Sebentar lagi juga akan ada Impres ini, Impres yang lain. Jadi kalau kita dulu kan SD Impres, ya, instruksi Presiden. Kalau Bapak masih SR malah, ada SD, ya kan. Terus baru tahun 90-an kita mengenal adanya namanya SDIT. Pokoknya terpadu, Islam terpadu,
Baru belakangan kenal lagi namanya boarding. Ya, padahal boarding itu istilah yang lama dulu juga, namanya mondok. Jadi kalau mondok malu diganti, itu apa? Boarding. Oh ya boarding. Ya padahal mondok juga sebetulnya gitu. Jadi istilah-istilah ini untuk dagang aja sebetulnya. Tapi sekarang berkembang namanya IT itu, Islam terpadu. Terpaksa pakai duit. Karena terpadu ini mahal dibanding SD negeri. Ya. Teman saya ikut bikin sekolah SDIT. Pas daftar biayanya mahal. Akhirnya dia komentar, emang namanya terpadu ya tadi, terpaksa pakai duit. Kalau negeri nggak bayar, kalau terpadu bayar. Ya. Ini kan hampir semua rata begitu. Negara memberikan keleluasaan karena nggak bisa menyelesaikan pendidikan. Ada swasta. Tapi yang bagus terpadu. Yang tidak bagus, misalnya negeri gimana? Negeri dianggap nggak bagus, padahal kalau kuliah milihnya negeri lagi. Kenapa? Karena kalau SD nggak butuh laboratorium, nggak butuh macam-macam. Tapi kalau kuliah yang bagus negeri lagi. Terus negeri lagi sekarang direvisi lagi. Ada namanya BH Badan Hukum, perguruan tinggi yang berbadan hukum. Sehingga kalau dulu Bapak Ibu masuk kuliah jalurnya cuma satu, namanya si Penmaru. Ya kan? Sekalu zaman Bapak Ibu ya. Zaman Sekalu ada si Penmaru, ada UMPTN. Sekarang masuk kampus ada 5 jalur Pak. Ada pakai rapot, itu pun rapotnya kadang-kadang dibikin-bikin direvisi. Ada yang pakai ujian, ada ujian mandiri, ada internasional. Pokoknya sekarang satu kampus ini dibagi-bagi jalur masuknya itu. Ini sama kondisinya, karena negara begitu. Itu juga karena ada informasi swasta juga masuk. Nah itu beberapa. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian ada namanya Rosyid Ridho. Ini muridnya Syekh Abduh. Ya. Ini dulu terkenal majalah Al-Manar. Masuk abad 20 ini ada Hasan Al-Banna. Ini pendiri Ikhwanul Muslimin. Ada Abdul Alam Maududi. Ini tokoh Pakistan Jemaat Islami. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak Ibu lihat beberapa tokoh ini yang belakangan itu mengilhami beberapa gerakan dakwah yang berkembang baik di dunia maupun juga di Indonesia. Saya teruskan dulu nanti untuk diskusi. Ada Sayyid Qutb, ini yang terkenal dengan karyanya Fi Dalil Quran. Ini legendaris. Karena Sayyid Qutb ini termasuk yang dia ini sebetulnya sosialis di Amerika, mengkritik Mesir, akhirnya malah jadi Islam. Nah, cuman beliau ini sayang, beliau harus meninggal di tiang gantungan waktu itu. Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, ini jemaat tabligh. Jadi biasanya sebagian kawan kita ini yang jemaat tabligh itu sering mampir ke masjid-masjid, dia bikin camp. Ya. Ada Syekh Abdul Aziz bin Bas, beliau ini ulama mufti agung kerajaan Saudi. Ada Yusuf Qaradawi, ini dikatakan ulama kontemporer, fikih prioritas. Bahkan sebagian menyebut beliau adalah mujaddid abad 21 kemarin ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, beliau-beliau ini yang saya ingin diskusikan ya. Beliau-beliau ini itu adalah tokoh-tokoh yang faktanya beliau punya karya. Ya, Fi Dalil Quran itu karya. Ya. Al-Manar itu karya luar biasa. Kita ini kan bikin skripsi aja nggak rampung-rampung Pak. Itu beliau bisa nulis gitu loh, selesai gitu. Ya, kalau kita ini kan bahkan kita punya anak atau ponakan skripsi udah setahun nggak selesai gitu, bikin skripsi aja nggak selesai. Ini beliau punya karya. Ya. Sayyid Qutb Al-Banna punya organisasi. Gitu. Nah, beliau-beliau ini merespon perkembangan zamannya sehingga melahirkan gerakan atau pemikiran atau aktivitas yang dianggap bisa menjadi pendorong kebangkitan Islam. Itu yang harus kita hargai gitu. Jangan justru malah kita, dia jemaat Islami toh, wah saya nggak cocok. Saya siapa? Saya Wahabi kok, itu misalnya. Bukan begitu gitu loh. Itu harus kita pandang sebagai khasanah. Ternyata untuk bisa bangkit harus bersatu gitu.
Bukan malah terkotak-kotak. Ini kan kadang-kadang kita begitu kan. Anda NU atau Muhammadiyah? Saya NU, punya kartu enggak? Misalnya gitu. Yang punya kartu belum tentu NU, yang tidak punya kartu bisa jadi lebih NU. Nah itu salah satu yang disampaikan tadi Albana. Kamfina laisal mina wa kamina laisal fina. Itu yang disampaikan Albana. Ada orang yang lebih ikhwanul muslimin daripada anggota ikhwan. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melihat kira-kira perbandingan ringkasnya begini. Jadi ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu tidak terkotak-kotak dengan misalnya kelompok-kelompok itu tadi gitu loh. Tapi beliau-beliau tadi membuat gerakan itu karena merespon situasi perkembangan zamannya. Ini ya. Misalnya Ikhwanul Muslimin fokusnya reformasi sosial dan politik berbasis Islam. Dakwah Ikhwan ini. Makanya Ikhwan itu secara politik dia terlibat aktif dan menerima sistem demokrasi. Ini Pak, kalau Ikhwanul Muslimin Pak, politik dia demokrasi ikut. Oleh yang lain ini pasti dianggap salah. Karena demokrasi bukan Islam. Gitu loh. Nah, maksud saya kita ini yang hidup di Indonesia, ini kita jangan terkotak-kotak. Wah, Anda ikut demokrasi, enggak Islami itu. Kenapa? Misalnya Jamaah Tabligh enggak mau politik. Salafi misalnya, ya. Ada yang mau, ada yang enggak mau. Gitu loh. Kalau Hizbut Tahrir, oh malah politik. Nah, harapan saya ketika kita memahami ini, kita jadi sadar, oh berarti kalau saudara kita ada yang misalnya Hizbut Tahrir, ya dia punya cita-citanya begitu. Titik temu kita di mana? Gitu loh. Jadi yang kita perlukan itu titik temunya. Ini Pak, Ikhwanul Muslimin, ya metodenya politik, sosial, pendidikan, dakwah. Ini mau nggak mau Pak, harus diakui bahwa Ikhwanul Muslimin ini pengaruhnya di Indonesia banyak. Karena Ikhwanul Muslimin ini secara politik itu dia punya anggota lebih dari 70 negara dan sudah menjadi anggota parlemen. Makanya Ikhwanul Muslimin ini ada juga pertemuan tidak resmi. Kalau OKI itu kan resmi. Jadi ada pertemuan di antara negara-negara yang dia anggota Ikhwanul Muslimin. Nah, itu kalau di Indonesia itu sampai ada bikin namanya BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Nah itu di situ salah satunya. Tapi juga bela Palestina dan sebagainya itu isu-isunya. Nah, tujuan masyarakat dan negara Islam yang ideal. Bapak Ibu sekalian, kalau zaman khilafah dulu nggak ada batas-batas negara. Sekarang ini ada batas negara. Ya mohon maaf, kita dari Sabang sampai Merauke. Penduduknya sekarang misalnya 170 juta. Malaysia itu ada Malaysia Barat, Malaysia Timur yang sebagian Kalimantan itu. Penduduknya sekitar 30 juta. Jadi Perdana Menteri Malaysia ini kan setara kira-kira salah satu gubernur di Jawa. Ya, apalagi kalau lihat misalnya Singapura gitu, yang negara dibikin dari reklamasi sebagian gitu loh. Kita tiru-tiru itu dia bangun negara. Gitu. Penduduknya berapa gitu dan etnisnya berapa gitu. Terus skala prioritas dia reformasi bertahap dan adaptasi dengan konteks lokal. Nah makanya kalau anggota Ikhwan itu dia bisa berdialog dengan situasi lokal negaranya masing-masing Pak. Misalnya di Indonesia seperti apa dia ngikut gitu loh. Terus kalau Jamaah Tabligh memperbaiki individu melalui dakwah grassroots. Pokoknya kalau Jamaah Tabligh yang penting orang ajak ke masjid, ajak sholat, ajak zikir. Wah, nggak usah orang politik. Kenapa? Gara-gara politik orang jadi ribut gitu. Jadi Jamaah Tabligh tidak bicara politik, tidak bicara khilafiyah, ya, tidak bicara perbedaan mazhab. Enggak kalau Jamaah Tabligh. Yang penting orang ajak ke masjid, sholat berjamaah, dengerin kultum. Kultumnya diajari yang baik-baik. Kemudian metodenya khurud, kunjungan ke rumah masjid. Ya. Makanya kalau Jamaah Tabligh ini nggak bikin sekolahan, sampai sekarang belum bikin. Kalau beberapa yang pengikut Ikhwanul Muslimin, ya bikin sekolah-sekolah itu. Ya termasuk SDIT itu. SDIT itu gagasannya banyak dari konsep pendidikan Ikhwan, sekarang menjadi pemahaman umum. Nah, ini juga kadang yang salah perlu dikritik nih, yang anggota Ikhwan. Dia bikin namanya JSIT. Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Ya.
itu ada komunitas sendiri khusus juga. Saya kurang ngerti juga ini sekolah kita ikut itu atau tidak. Nah, itu bikin jaringan-jaringan begitu. Terus kalau tujuannya memperbaiki individu muslim. Jadi jemaah tabligh itu kira-kira pemikirannya, kalau setiap pribadi ini baik, masyarakat akan baik. Gitu loh. Setiap pribadi baik, masyarakat pasti baik. Masyarakat baik, pasti negara baik. Gitu. Tapi itu nanti pasti akan dibantah misalnya oleh Ikhwanul Muslimin ataupun oleh Hizbut Tahrir. Individu baik, masyarakat baik, kalau gak ada khilafah siapa yang ngatur? Gitu. Jangan perbedaannya itu yang ditonjolkan. Ini harus ketemu. Makanya kira-kira gini, jamaah tabligh bekerja, ya kan? Ikut politik, ikut misalnya Ikhwanul Muslimin atau ikut Hizbut Tahrir, baru bikin negara bareng-bareng gitu loh. Jadi kelemahannya kita kemarin itu karena kita asobiyah ini, kalau enggak kelompokku enggak gitu. Terus politik ini apolitis beliau. Ya, tadi saya sampaikan skala perbaikan individu sebagai fondasi perbaikan sosial. Jemaat Islami ini penegakan syariat, jalur politik dan negara. Ini jelas politik, ya kan? Tujuannya negara Islam, syariat Islam. Makanya beliau di negara-negara itulah beliau berkembang. Yang di state negaranya Islam. Kalau negara Islam, hukum Islam. Gitu. Kan ini gini kadang-kadang orang, ini ada enggak negara Islam Pak? Tapi negaranya baik, tertib. Tapi ada negara Islam kok kumuh, kotor, berantakan gitu misalnya. Nah kontradiksi-kontradiksi itu Bapak Ibu sekalian yang nanti sebetulnya kita carikan solusinya kalau kita memahami ini gitu ya. Terus misalnya ini politiknya terlibat aktif ya, kalau jemaat Islami ya malah makin bikin partai politik. Ya, penerapan sistem politik sebagai prioritas utama ya, perubahan. Jadi kalau jemaat Islami begini. Ini kira-kira Bapak Ibu nanti kalau mau milih fakultas yang mana silakan pilih yang sesuai dengan jiwa dan semangat Bapak Ibu maksudnya. Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini di Indonesia agak diplesetin sehingga kemarin dilarang. Ya. Jadi ketika Hizbut Tahrir itu saya termasuk yang memutuskan karena itu waktu itu dibahas di Komisi 2. Enggak putus Pak, itu di voting. Ya, sama FPI waktu itu. Jadi Hizbut Tahrir kenapa dilarang? Yaitu laporan dari intelijen, bendera la ilaha illallah itu gede, terus pokoknya dia gak ngakuin negara. Pas pidato itu yang direkam, yang disampaikan ke komisi, yang disampaikan ke presiden, sehingga ini dia tidak ngakuin negara Indonesia, tidak berfalsafah Pancasila, bahaya. Doktrinnya begitu. Alhasil pemerintah minta persetujuan DPR, DPR tidak bulat, di voting. Ya kalah, akhirnya Hizbut Tahrir itu dilarang. Tapi apakah beliau tidak ada? Tetap ada, tapi terlarang gitu loh. Ya. Hizbut Tahrir penegakan khalifah Islamnya global. Ya pokoknya kalau enggak khilafah enggak, itu Hizbut Tahrir. Makanya dianggap menentang negara gitu loh. Kemudian dakwah ideologis. Terus tujuannya khilafah Islamiyah. Dia menolak demokrasi, fokus pada khilafah. Hizbut Tahrir kalau mau seperti para muslimin harusnya bikin partai. Nanti berkuasa jadi ketua DPR, merubah undang-undang gitu. Tapi beliau enggak. Dia enggak mau demokrasi, maunya bikin khilafah gitu. Ya orang juga bingung, lah gimana bikin khilafah Pak? Wong sekarang masih dikuasai DPR, kecuali misalnya beliau merebut daerah kecil dulu misalnya gitu ya, kepulauan mana gitu dikuasai gitu, dibikin gitu. Ya mohon maaf Pak, itu kan misalnya ya saudara kita di Hindu, yang Hindu misalnya dikumpulin di Bali. Yang Islam sekarang ditaruh namanya NTB, yang Kristen ditaruh di NTT. Itu kan kesepakatan. Sebagaimana juga pemekaran Gorontalo dari Sulawesi Utara. Itu kan dulu orang kalau Gorontalo protes, nggak pernah ada orang Muslim jadi gubernur Sulawesi Utara. Nah semenjak ada Gorontalo Muslim, sehingga seolah-olah dipisah, ini non Muslim, ini Muslim. Nah tapi kita masih bisa bersatu di Indonesia ini gitu. Coba kalau Bapak Ibu ditanya, kita mendingan begini atau mendingan berpecah-pecah gitu. Kita mendingan bersatu dari Sabang sampai Merauke, dari misalnya ujung Sulawesi Utara ya sampai Jawa ini, mendingan sekarang masih begini atau dipecah-pecah kan begitu kan?
Ini potensi disintegrasi kita juga ada. Nah, satu lagi nih, yang Salafi misalnya. Salafi ini pemurnian ajaran Islam dari bid'ah dan khurafat. Pikiran teman-teman yang Salafi, ini ngajinya yang begini-begini gak ada yang benar. Pokoknya amal-amalan yang gak ada dasarnya itu bid'ah semua. Orang yang Bapak Ibu suka ziarah misalnya Wali Songo, enggak benar semua. Itu bikin khurafat aja misalnya. Nah, teman-teman yang Salafi dakwahnya begitu. Karena nganggap itu enggak bikin orang maju dan sebagainya. Enggak kepada pemurnian Islam gitu. Kalau beliau minum pemurnian Islam. Kajian ceramah, ya kan? Pemahaman dan pengamalan Islam yang murni sesuai ajaran salaf. Jadi kembali pada ajaran salaf. Yang belakangan ini banyak penyimpangan. Karena banyak penyimpangan makanya Islam itu mundur kira-kira begitu. Untuk maju harus kembali kepada pemahaman salaf. Nah tadi Bapak Ibu, harusnya itu dipahami itu sebagai upaya saudara kita, monggo baik itu gitu loh. Tapi jangan dikontradiksikan dengan yang lain gitu. Kalau dikontradiksikan, satu masjid bisa ribut. Karena satu ada yang ikut Salafi, satu yang ikut Jemaat Islami, satu ikut Jemaatul Muslimin gitu loh. Ini kita mesti kompromi dalam satu masjid, dalam satu lingkungan, dalam satu negara gitu. Ya. Kemudian, nah cuman kalau Salafi ini di Indonesianya juga ini ada beda pendapat, ada Salafi yang ikut politik dan tidak. Beliau sendiri ada dua pendapat di sana. Gitu. Bapak Ibu ini kalau dilihat tahun-tahunnya ini pasca keruntuhan Khilafah Islamiyah. Jadi Daulah Islamiyah, Daulah Utsmani itu kan dianggap bubar 1924. 4 tahun setelah itu ada gerakan namanya Ikhwanul Muslimin. 3 tahun ada gerakan namanya Jamaah Tabligh. Terus ada juga Jemaat Islami dan yang belakangan Hizbut Tahrir. Makanya Bapak Ibu, ini yang terbaru misalnya, apa yang terjadi di Suriah. Ini kalau dibahas sensitif. Kenapa? Yang orang Sunni mengatakan begini, Asad ini gak pernah membantai orang Sunni. Paling yang kena efeknya kekerasan atau kediktatoranya Bashar Asad ini adalah orang-orang Syiah. Nah makanya dukungannya adalah dari Iran. Nah ketika Rusia sibuk, Iran sibuk, ya kalah dia, dikudeta dalam tanda petik. Persoalannya siapa yang membiayai orang yang mengkudeta Bashar Asad ini? Yang paling dekat berkepentingan langsung siapa? Israel di situ. Nah ini terus dalam pandangan kita gimana? Baiknya beliau dikudeta atau berkuasa kan begitu kan? Di situ aja kita bingung. Kalau dalam konteks gerakan Islam, kalau Bashar Asad nggak digulingkan, misalnya, ini dalam tanda petik tamengnya untuk Palestina di mana? Kalau sekarang yuk, masuk semua bebas, sekarang nggak ada tameng di situ. Nah itu Bapak Ibu yang saya maksud, kita mesti komprehensif dalam melihat persoalan itu. Ya Mas Tiri waktunya habis ya. Dikit lagi saya tambah ini. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini ada juga penulis namanya Husain bin Muhammad bin Ali Jabir. Ini menulis buku Menuju Jamaatul Muslimin. Karena tadi banyak kelompok-kelompok jamaat ini semuanya punya metodologi sendiri, punya cara sendiri. Makanya dibikin satu teorema, ini kita mesti bersatu. Gimana supaya kita bersatu itu? Nah, buku ini Bu, Pak, intinya yang dibahas itu, ini buku ini kalau terbitannya belakangan ya, tapi tulisnya lama. Ini konsep umat, didefinisikan di situ, terus mesti musyawarah. Terus ada imamah uzma, kepemimpinan agung, ada tujuan Jamaatul Muslimin, ada tahapan dan metode. Karena faktanya masa-masa era sebelum ditulisnya buku ini, tadi Pak, ada banyak gerakan-gerakan Islam yang semuanya berupaya bagaimana itu menjadi sarana kebangkitan umat, sarana kebangkitan Islam. Tapi itu masih saling sikut, masih saling senggol gitu loh. Ya tadi itu, misalnya terhadap Hamas misalnya. Ada juga front yang nggak suka Hamas misalnya. Satu negara di Palestina itu ya, yang diakui misalnya secara resmi Fatah.
Jadi kalau negara nyumbang secara resmi, yang banyak masuk kemana? Ke Fatah, nggak masuk ke Hamas. Orang menyebut yang berjuang siapa? Banyak Hamas. Akibatnya lewat jalur swasta supaya masuk Hamas. Lah kalau ini kan kayak gini Pak, misalnya ada gempa, kita nyumbang lewat mana? Ya kan? Kalau jalur resmi masuk negara, ke dinas sosial atau ke pemerintah daerah, wah itu nanti nggak sampai-sampai. Yang nyampe bagaimana? Kumpulin aja dari masjid, gimana? Antar sendiri ke sana, nyampe gitu loh. Ini juga sama ini. Nanti rekonstruksi Gaza itu nanti pasti akan ada konflik di situ. Ini di bawah penanggung jawab Hamas atau di bawah penanggung jawab Fatah gitu loh. Nah ini yang sekarang lagi ada upaya-upaya perdamaian konsolidasi antar negara itu di situ Bapak sekalian. Ini salah satu contoh yang diupayakan oleh beliau-beliau. Nah saya sampaikan satu lagi. Ini kalau di tanah air Bapak sekalian, ya waktunya setelah khilafah Islamiyah itu bubar runtuh itu nggak jauh. Ini sama di Indonesia ada namanya Ahmad Dahlan. Tahun 1912 bikin gerakan yang menekankan ini kalau pendekatannya lebih mirip gerakannya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, beliau pemurnian Islam. Nah, Hasyim Asy'ari muncul 1926 NU. Ini kalau NU yang banyak ziarah-ziarah itu, sholawatan, ziarah itu banyak NU. Jadi kalau NU itu sholawat aja ada banyak. Kalau ikut kajian yang lain, sholawat yang lain-lain itu bid'ah semua. Gitu. Kalau NU kan ada sholawat nariyah, sholawat tasbih, sholawat ini, sholawat bayar utang, sholawat cepat kaya, sholawat dagangan laris, ada sholawatnya semua. Nah tapi kan karena umat kita ini juga nggak sekolah, nggak ngaji secara lengkap, ini kadang-kadang yang nggak ngerti, kamu sih sholawatnya nggak pakai dasar, sholawat yang ada ya, kalau sholawat malaikat ya, shollallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala, sholawat Ibrahimiyah biasanya itu pas kita sholat. Nah, jadi ada pendiri gerakan Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini sampai ada Universitas Ahmad Dahlan. Ya kan? NU juga harus bikin universitas juga dong. NU ada universitas namanya Universitas NU. Itu terakhir dibangun di Jogja, ada juga di Jepara dan sebagainya. Ada yang Hasyim Asy'ari ada di mana saya kurang hafal ini. Tapi kalau Universitas Ahmad Dahlan jelas di Jogja ada karena kota kelahirannya ya. Terus ada Bapak Ahmad Hasan ini yang pendiri Persis. Ya. Ya. Terus ada Ahmad Surkati ini yang pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ini ada Hamka Abji Abdul Karim Amrullah. Ya, ini beliau ini yang terkenal dengan karyanya Tafsir Al-Azhar. Ada juga Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ya, ini ulama besar dari Minangkabau. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau dilihat waktu itu memang berkecimpung di tengah era Islam itu mundur, banyak dialektika. Nah, makanya wajar kita di Indonesia ini juga ikut dialektika ini. Ya. NU Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu saya mohon maaf, ini yang bisa saya kutip. Kok Pak Tri ngutipnya tahun-tahun 1800-an, kok enggak cerita Wali Songo misalnya gitu. Wali Songo nanti kita bedah khusus, karena Wali Songo ini sendiri di dalam buku Atlas Wali Songo, ini Wali Songo ini kan gini Bapak Ibu sekalian. Kalau ini jumhurnya orang sepakat ada bukti-bukti otentik, ada ilmiah gitu. Nah kalau yang tentang Wali Songo ini masih banyak pendapat. Misalnya ada nama Syekh Jumadil Kubro, itu aja orang makamnya bingung. Ada di Semarang, ada di sini, ada di Pekalongan, ada di mana. Karena orang zaman itu banyak nama. Misalnya, ya Sultan Pajang, ada Sultan Pajang, disebut Sultan Hadiwijoyo, disebut Joko Tingkir, disebut Mas Karebet, dia juga gitu maksudnya itu. Nah ini yang itu tidak valid. Nah termasuk di dalam buku Atlas Wali Songo itu penyebaran Islam yang dikenal ini kan masuk Indonesia abad 14. Ada yang mengenal abad 7 ya. Terus kerajaan Islam pertama dikenal di Demak tahun 1500-an. Ya. Di dalam Atlas Wali Songo kerajaan Islam pertama malah adanya di Lumajang. Di Lumajang Jawa Timur.
Jadi itu enggak saya bahas duluan karena tadi menurut saya masih banyak yang perlu diperdebatkan. Tapi kalau yang saya sampaikan ini menjadi jumhur karena literatur ilmiahnya juga ada banyak gitu ya. Nah nanti kalau Bapak Ibu ada hal lagi kita diskusikan dalam konteks yang lain untuk Wali Songo. Barangkali begitu Mas Tri. Ini sebagian pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi masa kejayaan kemunduran itu aksiomatik, pasti ada. Ya. Dalam bahasa Al-Quran kan watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Jadi kejayaan kehancuran itu dipergilirkan antar manusia. Nanti kita lanjutkan dengan dialog karena waktunya sudah habis. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ini yang bisa saya sampaikan untuk mengantarkan diskusi kita pada pagi hari ini sebagai pekan kelima penutup tahun 2024 dan semoga di tahun 2025 nanti kita bisa semakin meningkat keimanan kita, ukhuwah Islamiyah di antara kita dan kita bisa menjadi kontribusi untuk kebangkitan Islam khususnya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menyampaikan materi. Baik, tepat 60 menit kurang lebih materi sudah disampaikan. Kita ada waktu 30 menit untuk tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, dengan literasi yang banyak sekali bisa menambah wawasan berpikir kita tentang Islam. Barangkali pertanyaan lanjutan yang harus kita pikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk kebangkitan Islam? Mungkin skop yang paling kecil adalah untuk jemaah masjid jami. Mungkin lebih besar lagi kota Madia, Bekasi, Indonesia dan sebagainya. Nah, untuk bangkit barangkali saya sangat salut dengan uraian dan pembahasan Bapak tadi. Mungkin perlu kita pertajam. Setiap fase keberhasilan dan kegagalan kerajaan Islam tentu ada kunci-kunci keberhasilan dan kunci kegagalannya. Mungkin ini yang kita bisa pakai untuk bisa maju ke depan supaya tidak gagal lagi. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada sekarang, kita sangat sedih. Apalagi di media massa elektronik, seolah ada framing antara kelompok Islam yang satu dengan lain itu dibenturin. Apakah asal usulnya dari Arab atau dalam fikihnya diedit itu caranya dibenturan satu sama lain. Ini kondisi yang ada di Indonesia, tapi di negara barat malah terbalik, banyak orang non muslim yang masuk ke muslim. Jadi segi kuantitas. Dan kalau kita lihat lagi lebih lanjut, mohon maaf barangkali senada dengan sampaikan Pak Ustadz tadi, kalau kita lihat sejarah Indonesia dijajah Belanda, kalau kita lihat jumlah orang Belanda itu hanya segelintir. Yang bahayanya apa? Belanda hitamnya ini. Ini yang kita lihat. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita carikan lagi apa fase-fasenya keberhasilannya, seperti dari kalau kita lihat lagi tarikan barangkali dalam dimensi pendidikan manusia ada dua skill, intellectual skill atau character building atau emotional skill. Nah, kalau yang Bapak sampaikan tadi keberhasilan umat manusia yang pakai GNP, gross national product atau income per kapita bagus, tapi ada yang kurang Bapak, itu disparitasnya yang nggak sama pendistribusiannya. Tapi ada satu hal yang sangat menarik yang coba diungkapkan oleh Deddy Mulyadi. Apa yang dilihat masyarakat Baduy, tidak teknologi yang canggih, ilmunya tidak tinggi, tapi segi peradabannya, kamnya itu bagus. Tingkat orang sakit rendah,
jaminan pangannya bisa untuk 100 tahun. Tidak ada polusi udara di sana. Apa yang beda? Kalau dari segi intellectual skill mungkin lebih rendah, tapi barangkali satu pembelajaran dari segi budayanya. Baik Pak, mohon dipersingkat pertanyaannya. Oke, mohon maaf Mas, seperti yang sampaikan Pak Tri tadi, kita mau diskusi supaya diungkapkan. Jadi mohon maaf Pak Tri ya. Jadi barangkali di sini yang menurut pendapat saya, yang selama ini dalam dunia pendidikan yang ditekankan hanya intellectual skill. Character building itu yang hilang sama sekali. Kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, zaman lalu ada budi pekerti, kewarganegaraan, itu hilang semenjak Daud Yusuf. Dan ini kalau kita lihat zaman Soeharto, intellectual skillnya tinggi, tapi korupsinya juga tinggi. Kenapa? Karakter buildingnya yang lemah. Jadi mohon maaf pengacara yang mau sampaikan hanya ini, karakter building ini. Jadi kembali seperti tadi, dilengkapi yang Pak sampaikan tadi, apa kunci-kunci yang bisa kita terapkan dalam dunia nyata di sini. Jadi itu sedikit masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maswar. Mungkin sebelum lanjut ada lagi satu lagi Pak Putut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, terkait dengan kekhalifahan peradaban Islam baru, saya mengutip dari hadis sahih yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Dari Rasul mengatakan bahwa Allah akan mengirimkan seseorang untuk umat pada ujung 100 tahun untuk pembaharuan agamanya. Nah, ini artinya kata kuncinya adalah adanya mujadid-mujadid baru. Nah, terkait dengan mujadid-mujadid baru, ini kalau kita amalkan, ini apa sebenarnya persyaratannya untuk menjadi pemimpin kebangkitan Islam ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan ada semacam gerakan kebangkitan Islam, atau yang kita lebih kenal adanya gerakan revivalisme. Revivalisme itu adalah suatu gerakan yang mengembalikan kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam. Nah, gerakan ini muncul pada abad 18. Nah, tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa salah satu konsep yang ditawarkan adalah menerapkan syariat Islam secara utuh. Itu salah satunya. Nah, bagaimana dengan negara-negara sekuler? Apakah bisa ini diterapkan? Termasuk Indonesia ini adalah negara yang intersection. Intersection adalah artinya negara-negara yang bersinggungan antara agama dan negara, bukannya negara Islam. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ditampilkan tokoh-tokoh perjuangan Islam, ada puluhan tadi ya. Tidak ada yang dari Indonesia, ada yang dari Arab Saudi, ada Mesir, ada India, ada Pakistan. Nah, ada ungkapan-ungkapan bahwa Islam itu nanti akan bangkit di Indonesia gitu. Padahal kita tahu sejarah itu berulang gitu ya. Jadi kalau dari modelnya begitu, nggak mungkin Islam itu akan bangkit dari Indonesia, karena memang belum ada tokoh-tokoh yang internasional yang seperti ditampilkan tadi yang berasal dari Indonesia. Yang ada lokal ada tadi seperti disebutkan beberapa orang itu, seperti tadi siapa tadi Muhammadiyah itu. Nah, kira-kira menurut Pak Ustadz dari sejarah yang begini, mungkin nggak Islam akan bangkit dari Indonesia? Kalau tidak mungkin, kira-kira penyebabnya apa? Kalau mungkin,
kira-kira yang mendukungnya apa gitu. Karena seperti semalam disampaikan juga bahwa kita itu dari dulu mayoritas itu, tapi tidak pernah muncul di permukaan bahwa pemimpin yang benar-benar Islam itu nggak pernah ada di Indonesia gitu. Yang paling setengah-setengah lah gitu. Mungkin Islamnya nggak Islam banget gitu, malah sekuler gitu kebanyakan gitu. Nah ini kira-kira ungkapan bahwa kebangkitan Islam itu muncul dari Indonesia mungkin nggak? Nah itu pertanyaan saya. Dan kedua, kalau mungkin penyebabnya apa, dan kalau tidak mungkin kira-kira penghalangnya apa gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, sudah 3 pertanyaan, mungkin bisa dijawab dulu Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama Pak Maswar tadi ya, apa yang bisa kita lakukan untuk peradaban Islam, kemudian naik turun peradaban itu ada kunci-kuncinya. Nah disampaikan juga bahwa dulu istilahnya pernah bahwa kekuatan salah satunya itu kan ada karakter building. Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang ini yang lazim, misalnya pengembangan SDM itu kan meliputi 3 hal. Orang menyebutnya KSA, knowledge, skill, attitude, gitu. Jadi kalau orang pendidikan itu ada aspek afektif, psikomotorik, satu lagi apa? Kognitifnya. Nah, ini banyak para guru jadi awal ini. Jadi itu yang bentuk karakter orang, gitu. Nah makanya Bapak Ibu, pada tahun 1900-an itu ada buku yang spektakuler di Amerika, itu penulisnya namanya Daniel Goleman. Sebetulnya teori ini sudah ada di Islam, cuman nggak dibukukan, gitu loh. Cuma Daniel Goleman ini menjadi legend gitu karena menulis buku tentang emotional quotient gitu loh. Kecerdasan emosi. Itu kan pemicunya gara-gara ada anak pingin sekolah ke Harvard. Sampai sekarang ini Bapak Ibu, sekolah ke Harvard nggak gampang. Saya punya kawan di Indonesia ini untuk masuk ke Harvard itu sampai ngambil SMA-nya harus di Amerika. Dan kemarin nggak diterima dia. Itu kan gara-garanya syarat masuk Harvard nilainya matematika, fisika itu 9 minimal. Dia ada salah satu nilainya 8. Gara-gara itu gak masuk ke Harvard dia. Nah, gurunya itu dibunuh. Makanya orang cerdas tapi bodoh gitu bahasanya. Gimana bahasa Ustaz? Orang cerdas tapi bodoh. Kita juga agak susah memahami itu ya, cerdas tapi bodoh gitu. Gara-gara tadi, dia karakter buildingnya menurut Pak Miswar yang gak terbangun. Makanya tadi yang sekarang lazim dipahami untuk pengembangan SDM itu ya knowledge dikembangkan, skill ya attitude. Nah kalau dalam tarbiyah Islamiyah itu kan ada pengenalan tentang ma'rifatul Islam, gitu, pendidikan Islam. Jadi manusia itu ada yang namanya unsurnya, itu ada namanya ruh, akal dan jasad. Ya, itu kan pengembangannya kayak ya sisi intelektual, sisi afeksi, sisi tindakan, psikomotorik, sama sisi hatinya, gitu. Dan pembahasan tentang hati ini banyak hadisnya. Makanya kita sering mendengar suara hati gitu. Bapak Ibu sekalian, para penulis itu kebanyakan menggunakan hati atau logika. Kan kebanyakan suara hati sebetulnya. Makanya biasanya Bapak Ibu, kalau orang patah hati itu bisa bikin puisi. Ya. Cuman sayangnya banyak lagu-lagu muncul itu gara-gara patah hati ini yang menjadi sayang gitu loh. Karena kalau jadi orang bisa banyak menulis berkarya itu ketika jatuh cinta atau ketika patah hati, di antara dua itu. Nah, makanya bagaimana supaya kita bangkit? Banyakkan jatuh cinta. Ya, termasuk kita harus mencintai diri kita sendiri. Ya kan? Itu jelas hadisnya. Jadi kita harus mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itu anjuran Rasulullah. Kalau seperti ini sebetulnya kan tadi Pak, nggak ada keserakahan dan sebagainya. Nah kembali kepada kalau Pak Miswar tadi apa yang harus kita lakukan untuk kebangkitan Islam, nah itu sebetulnya saya nyiapin tapi nggak saya sampaikan sekarang.
Ya, mungkin kalau diizinkan nanti boleh misalnya lanjutan yang selanjutnya berarti gitu. Memang ada temanya itu, gitu ya Pak. Jadi terus kemudian yang kedua, yang dialami atau yang Bapak sebutkan misalnya masyarakat Baduy, dia nggak ngurus BPJS Pak, dan di kampungnya nggak ada puskesmas gitu. Bidan juga nggak laris di sana. Kalau ada bidan malah nggak laku. Ya, dia punya ritual prosesi sendiri melahirkan dan sebagainya. Ini kan nun sewu ya Pak. Iklan-iklan itu kan sebetulnya bikin supaya kita ketakutan. Kalau kita takut kita beli gitu. Jadi salah satu fungsi iklan adalah membuat orang itu takut. Setelah takut dia harus beli. Itu ada psikologi komunikasinya, ada teori komunikasinya yang membuat orang itu begitu. Kadang-kadang begini, ini barang bagus balas murah, cuman sayang kalau Anda beli besok harganya 5 juta. Kalau beli sekarang 500.000. Wah, beli enggak ya gitu. Kita ditipu-tipu terus gitu begitu. Ya, apalagi nun sewu. Jualan atas nama agama ini paling bisa. Ini yang sekarang lagi diprotes. Ya, itu sih maksud saya gini. Boleh-boleh, cuman jangan terlalu membodohi umat. Ini kan sekarang lagi dikritik ada namanya garam ruqyah. Garam beli harga 3.000 dijual 150.000. Berarti untungnya berapa? Katanya untungnya 2.000% gitu. Saya mohon maaf kalau diantara Bapak Ibu yang jadi agen boleh-boleh saja. Bapak Ibu beli saya kelas kalau gitu ya. Itu pokoknya kalau yang atas nama agama ini luar biasa Pak. Lah tadi sebetulnya yang disampaikan Pak Maswar yang tentang konsep lingkungan orang Baduy ini juga sekarang ada produk Amerika Pak. Jadi salah satu buah dihebat-hebatkan karena dia bertaninya itu terlindungi dari polusi. Ditaruh di pucuk gunung tidak ada polusi, indah, ditutup. Lah sebetulnya perkampungan kita juga begitu, tanpa gitu juga ada makanan kita yang di kampung-kampung itu yang tanpa pestisida dan sebagainya. Kita ini kan diracuni supaya pakai pestisida, kenapa ada pabrik gitu loh. Jadi yang bikin semua tatanan ini bahasa kacanya agak kacau begini kan karena ada pabrik, ada produksi. Kalau ada produksi banyak harus dikonsumsi, gimana caranya? Harus ada marketing. Lah sampai ada jurusan marketing, ini ya mungkin salah satu dosa-dosanya orang marketing gitu, membujuk dosa dan sebagainya itu. Ini kalau yang jurusan marketing atau jadi manajer marketing, direktur marketing tugasnya kan orang supaya beli, supaya konsumtif gitu loh. Ya. Jadi karakter boarding setuju Pak, memang harus kita bikin. Tadi temanya saya sampaikan tapi ini temanya agak banyak Pak. Yang Pak Putut ini, Pak Putut yang disampaikan Pak Putut ini salah satu yang di sini nih Pak. Ini yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Di situ disampaikan innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sana. Ya bahasanya Ustaz Nasruddin begitu ya. Ini man yujaddidu laha dinaha. Ini saya mohon maaf kalau kurang, tapi ini yang saya kutip, yang saya dapatkan dari tulisan begitu. Jadi memang Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun mujaddid. Ya. Makanya tadi Pak, kalau kita lihat sekarang ini kan khilafah Islamnya kan selesai, runtuh bahasa yang kasarnya itu ya, 1924. Sekarang tahun 2024. Jadi udah 100 tahun ini sekarang. Makanya menjelang 100 tahun kemarin banyak pemikiran-pemikiran itu. Tapi saya bersyukur ya, karena pertarungan ideologi dan pertarungan gerakan Islam itu kan masif ketika Bapak sudah lulus, ketika saya kuliah awal. Di kampus itu pertarungannya di situ. Nah sekarang ini, yang tadi gerakan-gerakan Islam ini kan sudah masuk ke kampung-kampung Pak. Dulu hanya di kampus-kampus. Gitu loh. Yang dulunya nggak ada SDIT, sekarang ada SDIT tadi itu dan sebagainya udah masuk gitu. Nah yang Pak Putut sampaikan tadi tentang mujaddid ini, jadi sudah terjawab ya Pak bahwa itu ada. Kemudian tentang revivalisme Islam itu, sebetulnya yang tadi saya bikinkan tabelnya tadi.
Jadi salah satu yang menyebab kemunduran peradaban Islam atau umat Islam, ya gampangannya penyakitnya yang paling gampang ya hubbud dunya, ya, wa karahiyatul maut misalnya. Dua tema yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini itu dilanggar. Biasanya Pak, kalau peradaban lagi naik, memang lupa ini. Ini Pak, kalau orang lagi sukses, yang ada adalah tadi menambah aset, menambah rumah, cinta dunia, itu pasti. Dan lupa mati. Sekarang ini saja Pak, orang-orang lagi berupaya bagaimana supaya terjadi umur itu panjang. Yang jelas Eropa sekarang harapan hidupnya makin tinggi kan. Jadi dia pensiun usia 60, diperkirakan usia 70 meninggal, sampai 90 nggak mati-mati. Sementara waktu udah nggak bayar pajak. Sehingga beberapa negara sekarang terbebani karena usia pensiun penduduknya lebih tinggi daripada yang usia produktif. Yang usia pensiun nggak bayar pajak tapi dapat pensiun. Yang usia produktif yang bayar pajak tidak banyak. Ini kalau Bapak Ibu sensitif, apalagi kita Pak, pajak mau dinaikin katanya gitu. Ini kemarin saya ikut diskusi beberapa pakar ekonomi ini tentang kenaikan pajak ini. Ya, nanti nggak saya sampaikan lah karena itu dialognya panjang gitu. Jadi Pak Putut bahwa kenapa ada revivalisme Islam itu kembali ke syariat tadi? Karena dianggap tadi Pak, ketika mencapai kemapanan itu orang lupa dunia. Nah, ketika orang ingat mati, ya berarti kan dia penyakit umat tadi kan hubbud dunya wa karahiyatul maut kan. Dia cinta dunia dan takut mati. Nah, sekarang ini juga orang banyak di situ. Ya. Ya, termasuk upaya-upaya kesehatan. Yang terbaru ibu-ibu baca itu, naik kereta, naik apa? Susu awet muda, anti keriput. Saya hukum alam Bu, tetap tua. Ya. Sepandai-pandainya orang menyimpan istri muda, lama-lama tua juga gitu kira-kira. Ini kalau kata orang ini. Jadi usia itu nggak bisa dibohongi. Makanya yang penting itu tadi, orang mesti ngerti karakter dan ngerti pendidikan Islam bahwa kita akan mati, usia akan begini, itu loh. Kalau Mbah Maimun Zubair itu menyampaikan begitu. Nang, wong urip iku nang 7 tahun di balita, 7 tahun sekolah, 7 tahun lulus kuliah. Usia 21. Baru kuwi nang kowe omah-omah, berumah tangga. Ya kan? Memasuki usia 21 sampai 28 itu idealnya berumah tangga. Ya. Setelah 28 ke 35 itu Anda sudah punya turunan. Sampai nanti usia 40. Nah, sebetulnya 40 itu kematangan. Gitu loh. Setelah 40 wisdom. Nah, saya membaca buku terkait usia ini ada yang nulis, saya lupa Ustaz Nasruddin. Jadi buku tentang umur. Saya udah beli bukunya itu, cuman belum saya tulis. Jadi tentang rahasia umur. Makanya kalau kita sama orang tua Pak, harus hormat itu kenapa? Ada orang yang usianya di dalam buku itu salah satunya ya. Kalau lebih dari 90 tahun, apapun yang dilakukan itu dimaafkan oleh Allah. Makanya kita cium tangan pada orang tua. Jadi kembali kepada revivalisme Islam itu Pak, kenapa kembali pada syariat Islam tadi? Ya karena memang waktu peradaban naik, orang itu lupa. Nah, cuman tadi yang Bapak sebutkan abad 18 yang tadi saya sampaikan belakangan ini, itu kan murni gitu loh Pak. Pokoknya harus Islam murni. Nah, sementara waktu, kalau kita kembali misalnya yang disampaikan Pak Muisar tadi, gimana caranya kita untuk ini? Misalnya kita orang Indonesia, gimana caranya kita menerapkan Islam di Indonesia? Ya kata kuncinya Pak, kita mesti berkuasa. Itulah dulu Pak, salah satu efek ada pemilihan kepala daerah. Seingat saya dulu di Sulawesi Selatan itu dulu banyak bikin perda Islam. Yang belakangan perda ini dibatalkan oleh Kemendagri. Apa? Perda tentang baca tulis Al-Quran, perda tentang syariat Islam, beberapa ada. Ya. Dia bikin peraturan daerah, pokoknya setelah maghrib, menjelang maghrib sampai jam 8 itu wajib ngaji. Jadi Satpol PP patrolinya kelanggar-langgar, orang pada ngaji atau nonton TV gitu.
Nah dulu kita nggak usah patroli, semuanya kita ngaji gitu loh. Kalau sekarang ini kan habis maghrib ada nggak anak-anak di masjid? Kan nggak ada gitu loh. Lah mungkin kalau mau Pak kita mulai habis maghrib kita anak-anak suruh ke masjid, bikin halaqah pengajian. Ini kan sekarang enggak. Gara-gara tadi itu salah satunya, karena kita yakin pada sekolah Islam terpadu, itu sekolah termasuk penitipan anak sekaligus. Makanya kita suka yang namanya full day school bahasanya. Dulu zaman saya Bapak Ibu sekolah, itu kan sekolah pagi jam 12 pulang Pak. Ya kan, habis itu tidur, sore sedikit nyari rumput atau ke sawah, ya kan. Setelah itu mandi, setelah itu pulang, sholat asar, main bola atau main apa, maghrib mandi, ngaji, setelah ngaji tidur. Ini kan sekolah full day. Kenapa? Sekaligus penitipan anak. Jadi orang kalau anaknya di situ tenang, kerja. Kalau ternyata pulangnya lebih cepat anaknya, titipin ke kakeknya. Makanya kalau perlu sekolah jangan jauh-jauh dari rumah kakeknya supaya aman di situ. Makanya muncul bisnis antar jemput dan sebagainya. Turunannya di situ. Ini kalau sekarang Pak orang kota nggak full day school, bingung orang. Pulang bapak ibunya kerja di rumah nggak ada orang, malah bahaya. Wah itu kalau perlu harus ada ini taklimat atau pengumuman. Semua sekolah harus full day. Kenapa? Bapak ibunya pada bekerja. Kalau di rumah bisa diculik. Nah ini yang terjadi di kita. Situasi kan begitu Pak, berkembang. Jadi mohon maaf ini, yang guru-guru SD itu Bapak Ibu sekaligus sebagai penitipan anak. Kalau yang masih bayi ada namanya daycare namanya itu. Dulu sekolah nggak ada, namanya full day itu nggak ada. Ya. Alasannya Sabtu, Minggu libur supaya difulkan di situ. Terus kemudian ya Pak Putus Pak Hadri, tokoh-tokoh gerakan Islam kok nggak ada dari Indonesia gitu. Sebetulnya waktu itu pemikirannya mengilhami Pak. Ya kenapa nggak ada di Indonesia atau apa namanya? Kok nggak bangkit dari Indonesia? Kalau dilihat dari sisi peradabannya, ini nun sewu ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Saya lagi mengecek validasi tentang data itu. Misalnya gini, tentang Wali Songo. Wali Songo ini kan awalnya sebetulnya kebanyakan bukan orang Indonesia. Karena Wali Songo itu salah satunya mulai eksis, diutus, ekspansi itu zamannya Khalifah Turki itu Khalifah namanya Murad I. Jadi tahun 1400-an. Nah, dulu yang menjadi Wali Songo itu orang-orang luar, makanya namanya kan model Makdum Ibrahim namanya, ya kan? Bukan orang-orang Jawa misalnya Soekarno, Soeharto, bukan begitu. Maulana Malik Ibrahim, gitu. Terus Syekh Jumadil Kubro. Nah, baru belakangan. Jadi Wali Songo itu sebetulnya dewan, bukan hanya 9 orang itu bukan. Jadi Wali Songo itu kan sebetulnya dewan. Majelis yang anggotanya 9 orang. Kalau ada yang meninggal diganti di situ. Nah, ketika masuk tahun 1800-an, 1700-an itu sudah mulai masuk para sultan-sultan. Jadi termasuk Raden Patah menjadi anggota Wali Songo. Cuman yang legendaris sekarang itu kan yang dikenal yang Wali Songo sekarang banyak diziarahi itu. Sunan Ampel, Sunan Bonang dan sebagainya itu. Itu yang banyak diziarahi. Selain itu ada nggak banyak. Termasuk Sultan Ageng Tirtayasa anggota Wali Songo. Bukan hanya yang sekarang dikenal itu gitu. Tetapi awalnya ya termasuk ada nama Syekh Subakir, termasuk itu dulu dari Persia 3 orang, dari apa namanya? Dari Turki 2 orang, terus dari India dan sebagainya itu. Itu ada. Jadi Wali Songo itu kan 9 dewan yang dia berganti-ganti dan salah satu yang dirilis di YouTube Bapak bisa lihat sejarah Wali Songo itu sampai generasi dibubarkan Belanda. Jadi Belanda waktu itu kewalahan ngadepin dakwah Islam ini. Nah, Belanda kewalahan itu kan ketika Perang Jawa. Perang Jawa itu disebut perangnya Diponegoro itu. Itu 1825 sampai 1830. Jadi kira-kira 1825 sampai 1830, cuma 5 menit. Maghrib lah kira-kira. 1825, 1830 itu yang bikin menguras kasnya VOC.
Gitu. Itu di situ. Jadi Pak Hadri kalau kenapa kok nggak ada tokoh-tokoh misalnya, sebetulnya tahun-tahun itu ada, cuman Bapak Ibu ini tesisnya banyak. Ada yang mengatakan mengislamkan Pulau Jawa butuh waktu 7 tahun. Ada yang bilang setelah Wali Songo ini relatif diterima. Karena orang Jawa dulu kan bukan Islam begitu. Nah itu tema khusus lah ya, nggak bicara di sini nanti agak panjang gitu. Jadi kalau kembali kenapa kita mayoritas Islam tapi nggak ada pemimpin kita yang Islam gitu. Tadi Pak Hadri bahwa kalau pertanyaannya mayoritas umat Islam kita ini kan sekarang sekitar 80%. Ya. Kalau negara yang Islam 100% sekarang malah Maldives, ya kan? Bapak Ibu yang suka liburan ke Maldives sekarang itu jadi salah satu tempat hiburan paling bagus tuh di Maladewa itu Maldives. Jadi umat Islam mayoritas, tapi kenapa kok enggak Islam gitu, pemimpinnya? Ya tadi Pak, kembali konteks penerapan nilai-nilai keislaman itu belum menyeluruh gitu. Di samping itu tadi, umat kita ini karena tidak kokoh konstruksi pemikiran keagamaannya, belum kokoh konstruksi ya, kepribadian Islamnya, itu kita termasuk gampang dipecah belah gitu loh Pak. Ya, pilkada, Bapak ikut siapa ini misalnya? Ikut imam besar atau ikut siapa? Imam besar kemana? Yang dulu diululukan kan begitu. Nah kita ini nun sewu Pak, ya sebisa mungkin adanya pengajian seperti ini kan semakin mematapkan keislaman kita. Saya kan sering mengkritik ya, mohon maaf nih. Dulu kita kalau tidak 212 kayaknya nggak Islam. Pokoknya dulu ada gerakan 212. Kalau kita tidak ikut gerakan 212, berarti kita Islam kita nggak serius. Ya kan? Sampai ada 212 Maret toko-toko. Sekarang nggak jelas ceritanya. Saya juga ikut di situ. Harta umat dikumpulin, pertanggungjawabannya kadang-kadang dipertanyakan. Nah, semangat itu baik, tapi harus kita lengkapi gitu. Jadi 212 bagus, dilengkapi supaya tidak sekedar dimanfaatkan. Nah, kelemahan umat Islam salah satunya adalah gampang diinfiltrasi Pak, oleh kekuatan yang merusak. Itulah kenapa kita ini tidak kokoh. Gitu. Ya, nah termasuk ya nun sewu, Bapak Ibu kalau dirayu, kalau diiming-imingin harus kokoh. Misalnya ada pemimpin, satu hafal Quran, satu baru pakai peci. Dua-duanya punya dalil. Pak, kalau Bapak mau pilih yang hafal Quran. Tapi yang baru pakai peci gitu, apa enggak punya dalil? Pak, ini orang mau baik. Masa enggak kita dukung? Misalnya kan begitu kan. Semuanya punya dalil gitu loh. Ya di antara manfaat ini kan kita mesti berpikir. Nah, makanya tadi Pak, yang saya sampaikan, yang ditulis oleh buku Menuju Jamaatul Muslimin, salah satu faktor pentingnya adalah musyawarah. Nah, musyawarah itu nanti akan ada kalau dalam bukunya Yusuf Qaradawi, dia menulis buku, beliau itu menulis buku, salah satunya adalah fikih aulawiyat. Ada fikihnya, bukan hanya fikih toharoh, fikih zakat, fikih sholat, fikih haji. Tapi ada fikih pergerakan, namanya fikih aulawiyat. Fikih prioritas, yang mana dulu yang kita lakukan. Nah, memang Pak, mohon izin, terlalu banyak persoalan mungkin yang harus kita bicarakan, tetapi kembali kita ikut fikih aulawiyat tadi, mana yang kita dahulukan. Ini kan kita bicara, Pak, ekonomi Islam harus dibenahin supaya Islam maju. Kata yang lain, pendidikannya Pak. Yang lain mengatakan moralitasnya Pak. Gitu. Nah itu nanti yang saya tulis itu Pak, salah satu konsep bagaimana kebangkitan Islam, semua itu terangkum. Gitu. Nah karena waktunya habis, cukup ya. Pak Hadri, Pak Putut, Pak Maswar, terima kasih atas responnya, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih matur nuwun atas respon masukan pada pengajian pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau dalam penyampaian tutur kata ada yang kurang berkenan, dan menutup akhir tahun ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita dan kita memasuki tahun 2025 nanti semoga dengan semangat keislaman yang membara dan kita terjaga di dalam keimanan kita.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.